Pemirsa Intens Investigasi, mengejutkan melihat langkah yang diambil oleh ibu kandung almarhum Nizam Syafei, Lisnawati. Setelah ibu tiri almarhum Nizam yang berinisial TR telah ditetapkan sebagai tersangka, hari ini pihak Lisnawati mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Berbagai langkah tersebut dilakukan oleh ibu kandung almarhum Nizam ini setelah ia menduga ada kejanggalan di balik kematian putranya. Karena itu, Lisnawati bahkan telah membuat laporan polisi atas mantan suami sirinya, Anwar Satibi, di Polres Sukabumi. Lantas, apa tujuan pihak Lisnawati mendatangi LPSK hari ini? Seperti apa bantahan Anwar Satibi selaku ayah kandung almarhum Nizam atas berbagai tudingan dari Lisnawati? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, rentetan perjuangan dilakukan oleh Lisnawati sebagai ibu kandung Nizam untuk mendapatkan keadilan bagi putranya, Nizam Syafei. Setelah ibu tiri almarhum Nizam Syafei yang berinisial TR resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Sukabumi, Jawa Barat. Hari ini, Lisnawati selaku ibu kandung almarhum Nizam yang didampingi oleh kuasa hukumnya mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Usai diterima pihak LPSK, Lisnawati pun mengungkapkan alasannya mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Mau melaporkan karena klien kita kemarin beberapa hari ini terakhir dia banyak WA atau telepon yang nggak jelas, WA telepon yang nggak jelas. Lalu kemarin kita ada bukber bersama dengan Bu Rita, kita juga sudah sampaikan kepada Bu Rita, lalu hari ini Bu Rita juga mendampingi kita untuk lapor LPSK. Artinya apa? Banyak teror-terornya, ya kan, terornya itu ya kan seperti nomor-nomor yang tidak dikenal, terus telepon cuman ada kalimat kamu tinggal di mana, kamu tinggal di mana, terus dimatiin sama dia. Lalu ada WA, ya kan, sekarang di mana tinggalnya, gitu loh. Terus nomornya diblokir akhirnya karena banyak yang nggak kenal nomor itu. Makanya daripada kita berisiko tinggi, mendingan kita sesuai dengan amanat undang-undang kita ke LPSK aja. Jadi artinya biar ada ketenangan juga untuk klien kan. Ya itu dia ancaman-ancamannya kan, ada yang seperti tadi dikatakan bahwa teror yang tadi kan, kamu tinggal di mana, ya kan, jangan banyak bicara, katanya jangan banyak bicara lah gitu. Namun hari ini kami datang ke tempat ini, ke LPSK, adalah untuk memohon perlindungan bagi ibu kandung Nizam yang juga sebetulnya adalah korban dari kekerasan dalam rumah tangga ketika dalam masa berumah tangga dengan ayahanda Nizam begitu. Dan saya ingin katakan dengan tegas, untuk indikasi kuat pelaku KDRT tersebut tidak perlu mengancam, bahkan ancaman secara terbuka kepada ibu kandung Nizam. Ini justru memperlihatkan bagaimana saudara melakukan pengancaman terbuka ketika melarang ibu kandung almarhum untuk berbicara. Itu saja sudah pasal, ya, itu saja sudah bisa dikenakan KUHP begitu. Harapan kami adalah adanya sanksi berlapis, tidak hanya berbasis KUHP, tapi juga berdasarkan rujukan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan juga undang-undang perlindungan anak begitu. Dan ini juga catatan pentingnya adalah bagaimana sedang dilakukan revisi atas undang-undang perlindungan saksi dan korban. Kiranya kasus ini juga bisa memberikan satu tambahan atau beberapa tambahan pasal dan ayat untuk menguatkan bagaimana kasus-kasus serupa itu penanganan saksi dan korbannya bisa komprehensif. Info yang terakhir, hari ini mereka mengajukan permohonan perlindungan mengingat kondisi Ibu Lisa yang saat ini
dalam situasi secara psikis dan fisik dan psikis yang memang sedikit mengalami gangguan ya. Karena tadi kami sudah melakukan wawancara sedikit dan kami sudah mengajukan asesmen berkaitan dengan fisik dan psikis. Saat ini Ibu Lisna sedang dilakukan asesmen secara medis oleh dokter LPSK dan juga akan dilanjutkan dengan asesmen psikologis serta asesmen berkaitan dengan tingkat ancaman, karena Ibu Lisna menyampaikan bahwa pasca setelah adanya pelaporan tersebut ternyata Ibu Lisna mengalami banyak ancaman-ancaman baik secara WA ya, telepon, dan juga beberapa orang yang selalu menghubungi Ibu Lisna dan itu mengganggu situasi psikologisnya Ibu Lisna. Nah, ke depan permohonan perlindungan yang memang bisa diajukan oleh Ibu Lisna terkait dengan medis, psikologis ya, serta juga restitusi. Selain itu juga kami masih melihat ya tingkat ancamannya, serta kemudian juga kaitannya dengan psikososial besar kemungkinan bisa juga diajukan oleh Ibu Lisna. Terima kasih artinya bahwa negara sudah hadir untuk melindungi daripada klien saya, dan sangat cepat sekali kan dibantu oleh Bu Rike gerak cepat untuk mengawal kasus ini. Artinya melindungi bukan keberpihakan, tapi ini adalah amanat undang-undang supaya tidak ada intimidasi. Ya, saya berharap bahwa kasus ini akan biar cepat terungkap saja. Terima kasih dulu. Status terbaru Ibu tiri almarhum Nizam Syafei yang berinisial TR telah diungkapkan oleh Kapolres Sukabumi. TR yang diduga melakukan kekerasan terhadap Nizam hingga meninggal dunia resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Sukabumi, Jawa Barat sejak tanggal 25 Februari 2026. Ya, terkait dengan perkara meninggalnya anak ya akibat kekerasan, dari Polres Sukabumi Satreskrim sudah menetapkan tersangka ya saudari TR yang merupakan ibu tiri. Ya, terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis. Masih kita dalami adanya tersangka lain, namun kita sekarang masih fokus bagaimana mendalami daripada unsur-unsur ya perkenaan daripada pasal-pasal yang mungkin bisa kita perkuat. Ya, kemudian kita juga sedang menunggu hasil uji patologi anatomi dan juga toksikologi terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak NS. Ya, ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian, dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya hasil dari keterangan korban NS pada saat di LP yang 2023 juga mengalami kekerasan yang sama. Ya, kekerasan yang dialami ya kekerasan fisik biasa seperti di cewek, ditampar, dicatat seperti itu. Oke, selama tinggal bersama dengan TR ini? Iya. Oke. Untuk motifnya sendiri masih kita dalami, karena ini sebagai orang tua ya berdalih mendidik anaknya seperti itu. Kematian tragis Nizam Syafei membuat Lisnawati selaku ibu kandung Nizam mengambil beberapa langkah hukum agar almarhum Nizam Syafei mendapatkan keadilan. Setelah sebelumnya mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Lisnawati yang didampingi kuasa hukumnya Krisnamurti lalu mendatangi Polres Sukabumi untuk melayangkan laporan polisi atas Anwar Satibi, ayah kandung almarhum Nizam. Lisnawati menduga Anwar telah lalai dan diduga melakukan pembiaran. Bahkan Lisnawati menduga Anwar Satibi telah melakukan penelantaran terhadap anak hingga meninggal dunia. Lisnawati juga mengungkapkan, Anwar sempat mengatakan dalam balasan chat dengan dirinya bahwa kalaupun Nizam meninggal dunia, diikhlaskan saja. Sementara itu, terungkap pula bahwa di sekujur tubuh Nizam sudah terlihat luka lebam dan luka bakar yang diduga karena disiksa oleh ibu tirinya.
Sekali lagi dari awal bahwa klien kami seorang ibu yang kehilangan anaknya. Artinya bahwa dia melapor sebagai korban yang telah kehilangan anaknya. Jadi patut diduga akan adanya kelalaian dan pembiaran di sini. Maka klien kami menguasakan kepada kami untuk melapor saudara AS. AS ini adalah ayah daripada almarhum Nizam, begitu. Karena kenapa? Akan kita anggap ini adalah kelalaian dan pelantaran. Karena ada SMS chat sebelum almarhum meninggal, chatnya itu dalam bahasa Sunda tuh seperti apa? Dijelasin chatnya. Sepertinya udah mau itu gitu sakit. Terus? Bahkan si Raja sakit sampai sakit paru-paru ngomongnya. Terus tetap bilang bahwa gimana? Jadi intinya begini, ada chat dari bapaknya Nizam ke ini tanggal 17 Februari ya. Jadi 2 hari sebelum meninggal, isinya menyampaikan bahwa Nizam ini sakit di rumah. Dia bilang kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Ya biarin aja sampai kalaupun dia meninggal tinggal dimakamin di pemakaman keluarga dekat bapaknya si bapak ini yang kita laporkan gitu. Kemarin ketika diminta dibawa ke rumah sakit, dia jawabnya apa? Belum ada waktu, masih sibuk. Belum ada waktu sampai sibuk. Terus kalau apa? Kalaupun meninggal, Ikhlaskan lah. Berarti secara tidak langsung ada pembiaran dari ayah. Nah itu dia. Karena ada pembiaran itu pasalnya gimana, coba dijelaskan. Nah, pasalnya disebutkan yang kita laporkan itu pasal 76B, junto pasal 77B. Nah, disitulah pembiaran. Bahkan baru dibawa ke rumah sakit besoknya, padahal dilihat ada luka lebam, luka bakar. Disitulah pembiarannya, dan ibunya sudah sampaikan kenapa nggak langsung dibawa ke rumah sakit, hingga menyebabkan si anak meninggal dunia. Lisnawati selaku ibu kandung almarhum Nizam menduga ada sejumlah kejanggalan di balik kematian putranya. Kejanggalan tersebut menurut Lisnawati mengacu pada pernyataan TR. TR mengucapkan kalau Nizam meninggal dunia diduga akibat menderita kanker leukemia. Menurut Lisnawati, tudingan sang mantan suami kepada dirinya bahwa ia 4 tahun tidak pernah menanyakan atau menjenguk Nizam. Lantaran ada trauma masa lalu pada diri Lisnawati. Ia trauma untuk bertemu dengan mantan suaminya Anwar Satibi karena dulu ia pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan hal itu terjadi ketika ia tengah mengandung Nizam. Bu, itu kan kata ibu tirinya kan sakit ya, benar nggak Bu? Sakit apa? Darah atau apa gitu? Leukemia? Leukemia. Kata ibu tirinya mah. Kalau menurut ibu? Saya ada kejanggalan. Kejanggalan. Kan sudah 4 tahun, kan ibu kandungnya tidak bertemu kepada anaknya. Kenapa? Kan gitu loh. Karena dihalang-halangi. Bahkan diceritakan apa? Katanya kan sudah meninggal. Kan bahwa ibunya diceritakan sudah meninggal. Lalu kenapa ibunya kan tidak berupaya mencari anaknya? Karena traumatik. Kan ibunya ini menderita trauma dari mulai mengandung sudah KDRT gitu loh, sudah KDRT. Ya kan seperti apa KDRT-nya yang rambutnya diapain? Dipotong pakai golok. Ya, rambutnya dipotong pakai golok, terus yang lain-lainnya lah, kan hal-hal yang lain-lainnya. Artinya bahwa akhirnya klien kami menderita trauma. Lah kalau orang trauma kan nanti kalau mau nyamperin anaknya karena tahu mantan suaminya seperti itu tipikalnya. Kalau terjadi apa-apa bagaimana? Akhirnya udahlah, kan pasrah aja gitu ya Teh ya. Dia juga temperamental. Apa yang pernah diderita KDRT ibu waktu dulu? Sering dipukul, sering dijambak tuh. Termasuk sama almarhum tidak Bu waktu itu? Enggak, kan masih bayi juga. Masih bayi. Waktu dalam kandungan juga, udahlah kamu meninggal sama anak saya, bari bawa motornya diabrut-abrutin gitu. Kenapa alasannya kan ibu bilang seperti itu? Ya nggak tahu alasannya. Ayah kandung almarhum Nizam Syafei, yaitu Anwar Satibi, merasa tak nyaman dengan tudingan yang dilancarkan ibu kandung almarhum Nizam, yaitu Lisnawati. Lantas, apa tanggapan ayah kandung almarhum Nizam atas tudingan Lisnawati mantan istri sirinya terkait kematian tragis anak mereka? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, berbagai tudingan dari Lisnawati selaku ibu kandung almarhum Nizam Syafei ditujukan kepada Anwar Satibi, ayah kandung Nizam, terkait kematian tragis Nizam yang diduga akibat mendapatkan kekerasan dari ibu tirinya, TR. Di antaranya adalah tudingan bahwa komunikasi Lisnawati dengan anaknya selama ini telah dibatasi atau tepatnya dihambat. Menanggapi tudingan tersebut, ayah kandung almarhum Nizam, Anwar Satibi, membenarkannya. Anwar mengatakan bahwa yang membatasi komunikasi almarhum Nizam dengan ibu kandungnya selama ini adalah ibu tiri almarhum yang berinisial TR. Itu saya membenarkan. Kalau memang ibu tirinya ini melarang untuk mempertemukan Nizam dengan keluarganya. Ibu tirinya ya, bukan saya ya. Alasan ibu tirinya, kamu jangan kenalkan Nizam dengan pihak keluarganya, nanti kalau Nizamnya jadi nggak fokus dalam arti nanti pikirannya bercabang, ingat ke sana kemarin nggak fokus. Selain itu, Anwar juga membenarkan pernyataan ibu kandung Nizam bahwa selama 4 tahun belakangan ini Nizam tidak bertemu dengan Lisnawati, ibu kandungnya. Tapi hal itu terjadi karena Lisnawati sendirilah yang tidak pernah bertanya ataupun mengunjungi Nizam dalam kurun waktu tersebut. Tuduhan lain dari Lisnawati yang mengganggu Anwar Satibi adalah kalau dirinya lah yang dulu mengambil Nizam dari Lisnawati tanpa izin. Anwar membantah hal tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengambil Nizam dari asuhan ibu kandungnya. Iya, karena mau ketemu gimana atau dia tidak pernah datang ke sini untuk melihat anaknya? Ya, itu tentang pengaduan itu saya lihat di pemberitaan, dia malah mau nuntut saya karena bahasanya saya membawa Nizam tanpa sepengetahuan dia. Padahal yang sebenarnya Nizam itu diantarkan sama dia dan ibunya dan uangnya ke saya. Saya sebagai ayahnya tidak bisa menolak. Jadi saya tidak mengambil Nizam, tapi Nizam diantarkan sama keluarga ibunya ke saya. Sama ibunya, sama nenek Nizam yang dari Cianjur, sama uangnya Miftah. Saya tidak mengambil Nizam. Jadi Nizam diantarkan ke saya sama keluarganya. Saksinya banyak dan nanti kita bisa pertanggungjawabkan. Dia nggak bisa. Saya tidak pernah melarang dia melihat Nizam. Melarang. Malah terakhir saya waktu di Garut, Nizam ada kebutuhan, saya lagi nggak ada duit, saya komunikasi sama dia, bukan mau minta ya. Saya kalau ada mestinya pinjam dulu. Nanti saya kalau udah ada saya ganti. Dia nggak ada respect. Jadi saya akan menolak mentah-mentah kalau dia menuduh saya melarang Nizam komunikasi sama dia. Kapan dia datang? Kalau istri saya datang ke sini mau melihat Nizam, terus saya umpetin Nizamnya, nah itu saya terima. Dalam arti ini kan tidak pernah. Selama Nizam sama saya, ibu Nizam tidak pernah datang ke sini melihat Nizam. Kalau dia nelpon ke saya sering, itu pun kalau dia suka chat dulu ke saya. Angkat, katanya mumpung suami saya nggak ada, saya mau video call sama Nizam. Nggak bisa video call, posisi Nizam di pondok, saya kan lagi di luar, jauh. Di sisi lain, keluarga ayah kandung almarhum Nizam Syafei memberikan peringatan kepada ibu kandung Nizam, yaitu Lisnawati. Lantas, hal apa yang diingatkan oleh keluarga ayah kandung Nizam kepada Lisnawati? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, kakek almarhum Nizam Syafei akhirnya menyampaikan responnya. Setelah Lisnawati selaku ibu kandung almarhum Nizam melayangkan laporan polisi atas Anwar Satibi di Polres Sukabumi, Jawa Barat.
Menurutnya, laporan polisi terhadap Anwar Satibi merupakan langkah yang bisa mengaburkan fokus utama dalam kasus ini. Sang kakek berharap kepada Lisnawati agar tetap fokus pada laporan polisinya terhadap sang ibu tiri, yang diduga kuat sebagai pelaku utama kekerasan terhadap Nizam hingga meninggal dunia. Kakek almarhum Nizam ini juga mempertanyakan tuduhan penelantaran dan pembiaran serta kelalaian atas anak. Ia mengklaim bahwa justru selama ini pihak keluarga ayah kandungnya lah yang merawat dan menjaga Nizam di Sukabumi. Ya, kalau saya pribadi ya, sebetulnya tidak terlalu ini ya, karena dasarnya untuk mengadukan itu dari apa kan saya juga kurang tahu ya. Untuk saat ini saya sebetulnya pengennya itu fokus dulu satu persatu aja dulu lah ya. Nanti setelah misalkan ini selesai permasalahan ini, itu baru yang ke selanjutnya gitu. Permasalahan ini jangan dulu ngawur kemana-mana. Harapan saya pribadi ya, itu. Jadi alangkah baiknya kita fokus untuk menyelesaikan permasalahan ini dan sampai terungkap siapa sih pelakunya. Kalau masalah pelan melantarkan ya, yang saya tahu anaknya itu kan diurus di sini, ya. Bahkan saya juga ikut memasukin ke pesantren. Kakek dari almarhumah Nizam Syafei juga berharap agar ada kemajuan dari laporan polisi atas ibu tiri almarhum Nizam di Polres Sukabumi. Sang kakek merasa senang ketika polisi telah menaikkan status ibu tiri Nizam menjadi tersangka. Kini, ia hanya bisa berdoa agar tabir gelap yang menyelimuti kematian Nizam dapat segera tersingkap dengan terang benderang. Ya, harapan saya mudah-mudahan itu besok udah ada informasi ya. Informasi dan kalau memang benar itu ibu tirinya sudah menjadikan tersangka, ya saya merasa bersyukurlah. Jadi saya tidak sia-sia bekerja ini membantu cucu saya yang meninggal itu. Saya akan berjuang kan, mondar-mandir sampai nggak bisa tidur kan. Ini pengen sekali hasilnya. Siapa sih yang sebenarnya ini pelakunya itu? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.